Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعلنا من الصالحين. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, tambahkan amal dan ilmu serta jadikan kami hamba yang salih. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an. Ya Allah, terangi hati kami dengan sebab membaca Al-Qur'an. Allahumma tahhir qulubana bitadabburil Qur'an. Ya Allah, sucikan hati kami dengan perantara memahami Al-Qur'an. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikan kami, anak keturunan kami ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini kita bertemu lagi dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim. Banyak kemuliaan insyaallah yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, kita berangkat dari rumah menuju ke masjid, itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Dalam hadis yang sahih dikatakan, setiap langkahnya menghapus dosa, setiap langkahnya lagi akan menambah derajat. Kemudian sholat maghrib berjamaah. Siapa yang sholat berjamaah, maka dia mendapatkan pahala 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Setelah sholat dilanjutkan berzikir. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, sebutlah namaku, kata Allah, adzkurkum, aku akan ingat kalian. Setelah berzikir, sholat sunnah 2 rakaat. Siapa yang sholat sunnah 12 rakaat, yakni sholat qobliyah sama ba'diyah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Setelah sholat sunnah, kita tidak langsung pulang, namun duduk. Duduk itu ada 2 tujuan. Pertama, untuk menunggu datangnya sholat isya. Dalam hadis yang sahih dikatakan, siapa yang sholat, setelah sholat dia duduk untuk menunggu datangnya waktu sholat berikutnya, selama dia tidak hadas, selama ada wudu, maka malaikat akan mendoakan dia. Pertama, malaikat mendoakan dia dosa-dosanya diampuni. Yang kedua, malaikat mendoakan dia mendapatkan rahmat Allah. Kemudian yang kedua, selain menunggu datangnya sholat isya, kita juga duduk di sini untuk talabul ilmi. Ini pahala yang sangat luar biasa. Sebab Abdullah bin Mas'ud berkata, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi khairun min ibadati sittina sana. Seseorang yang duduk di majelis ilmu itu pahalanya lebih mulia dibandingkan orang yang melakukan sunnah selama 60 tahun. Setelah majelis ilmu selesai, kita lanjutkan dengan sholat isya, kemudian zikir, setelah itu sholat sunnah 2 rakaat, baru kemudian pulang. Ini kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, tulus karena Allah, insya Allah perkara-perkara ini akan membahagiakan kita kalau kita sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir daripada surah Al-Baqarah. Pertemuan sebelumnya kita mengakhiri sampai ayat yang ke-20. Kemudian malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji ayat 21 sampai ayat 22. Seperti biasa, mari sama-sama kita tahsin bacaan
ayat 21 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءً Alladzi ja'ala lakumul arda. Ra-nya tebal karena ada ra mati didahului kat fathah. Cara bacanya ar. Ya, kalau dibaca ardo itu kurang tepat. Lidahnya bergetar dengan tebal. Kemudian firashau shin ini memiliki sifat tafasyi. Ada hembusan napas yang kasar saat pengucapannya. Firashau. Kalau dibaca firasau salah, atau dibaca firasau salah, atau dibaca firazau juga salah. Yang tepat firashau. Kemudian binaa, ini cara bacanya. Hamzah di akhir itu dibaca fathah biasa, tidak mati, tidak dibaca bina, tapi dibaca bina. Alladzi ja'ala lakumul arda firashan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Saya ingatkan lagi huruf kha, jangan terlalu ngorok, jangan dibaca fa akhraja bihi. Biasa fa akhraja bihi. Kemudian minat samarat, huruf sin menempelkan ujung lidah pada gigi seri bagian atas tha tanpa mengeluarkan ujung lidah secara berlebihan. Contoh yang salah tha ti thu, kurang tepat. Minat thamarati. Kemudian rizqa za, sebagian orang banyak yang salah mengucapkan huruf za. Za dibaca jah. Contoh rizqan lakum, ya, salah, rizqan lakum. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Sama-sama. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jimnya qalqalah, ada pantulan. Fala taj. Ini namanya qalqalah sughra. Sughra itu artinya kecil, pantulannya kecil, seakan-akan huruf itu masih hidup. Makanya dibaca fala taj'alu. Nah, tidak dibaca
Fala taj itu pantulannya besar. Yang dimaksud ini adalah pantulannya kecil, seakan-akan hurufnya masih hidup. Nah, saya ulang lagi. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sama-sama. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Allah. Rabbakum, Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Harapannya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Selain Allah menciptakan kita, Allah juga menyiapkan tempat yang nyaman untuk kita. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dia Allah yang telah menjadikan bumi firasyan, sebagai tempat yang nyaman untuk kalian wahai manusia. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan hujan dari langit. Fa akhraja bihi, lalu Allah menumbuhkan bihi, dengan hujan itu, minat thamarati, dari buah-buahan atau tanam-tanaman. Rizqan lakum, semua itu sebagai rizki bagi kalian wahai manusia. Jika kalian sadar bahwa semua ini nikmat dari Allah, fala taj'alu lillah andadaw wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kalian tahu bahwa Allah itu tidak memiliki sekutu. Demikianlah terjemahan secara umum dari Quran Al-Baqarah 21 sampai ayat 22. Para jemaah rahimakumullah, pada ayat-ayat sebelumnya Allah telah menjelaskan kepada kita semua tentang 3 kategori manusia. Ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Kemudian pada ayat ini Allah memanggil seluruh golongan itu. Kata Allah, hai yang kafir, yang tidak menyembah Allah, sembahlah Allah. Wahai munafik, yang setengah-setengah beribadah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah secara totalitas. Wahai yang beriman, yang sudah beribadah kepada Allah, tingkatkan ibadah kalian kepada Allah. Demikian hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Mari kita masuk ke tafsir perkatanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mulai ayat 21 ini dengan panggilan. Panggilan dalam Al-Quran itu ada 3 macam Bapak Ibu. Yang pertama, panggilan yang bersifat personal, pribadi. Misal Allah memanggil Nabi Muhammad di Quran surah At-Tahrim atau At-Talaq. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa. Itu panggilan khusus untuk Rasulullah. Atau di Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan? Yang dimaksud adalah Nabi itu pernah datang ke rumah salah satu istrinya, kemudian disuguhi madu sama istrinya. Setelah itu Nabi pergi ke rumah istri yang lain. Nah, istri yang lain itu berkata, wah ini pasti dari rumah istri yang itu kan? Nah, dikasih madu soalnya. Ada bau madu di mulutnya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, aku haramkan madu ini untukku, karena gara-gara ini istriku cemburu.
Allah turunkan ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan? Jadi tidak boleh kita mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Panjenengan punya penyakit kolesterol. Kemudian setelah makan nasi pecel atau tahu telur, panjenengan semakin parah penyakit kolesterol. Habis itu panjenengan berkata, aku haramkan tahu telur bagi diriku. Itu tidak boleh. Panggilan yang pertama adalah panggilan yang sifatnya khusus. Kemudian yang kedua, panggilan yang sifatnya komunitas, kelompok. Misal Allah memanggil kelompok orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Atau Allah memanggil kelompok orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Yang ketiga, panggilan Allah yang sifatnya umum kepada seluruh manusia, baik yang kafir, yang munafik ataupun yang mukmin. Sebagaimana yang ada pada ayat ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dalam ayat ini manusia dipanggil dengan istilah an-nas. Sebenarnya istilah manusia dalam Al-Quran itu banyak Bapak Ibu. Kurang lebih ada 4. Ada an-nas, al-insan, al-bashar, bani Adam. Ada 4. An-nas, al-insan, al-bashar, bani Adam. Nah, istilah-istilah yang Allah berikan untuk memanggil manusia itu, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, untuk menunjukkan bahwa manusia ini memiliki keutamaan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Nah, keutamaan itu bisa kita lihat dari asal mula penciptaannya. Dari mana manusia itu? Dari tanah. Nah, tanah ini sangat luar biasa, mengandung banyak zat, ya. Dan dari tanah itu banyak sesuatu yang tumbuh. Itu contoh kecil tentang kemuliaan ciptaan manusia. Karena manusia ini sangat mulia, sangat istimewa, maka Allah sebut dengan beberapa istilah dalam Al-Quran. Dalam ayat ini Allah memanggil kita, ya ayyuhan nas, hai manusia. Nah, kalau kita dipanggil oleh Allah, apa respon hati kita? Ada nggak respon hati kita? Ada seorang prajurit dipanggil oleh komandannya. Apa respon prajurit ini? Siap. Nah, siap komandan. Begitu. Ada seorang budak dipanggil oleh tuannya, maka dia akan berkata, siap wahai tuanku. Ada apa? Siap melaksanakan. Sekarang Allah memanggil kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Semestinya hati kita akan merespon, enggak ya Allah, siap wonten nopo. Nah, gitu Bapak Ibu. Kalau kita belajar tafsir, maka setiap panggilan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu akan kita respon. Ketika Allah memanggil, ya ayyuhan nas, wahai manusia, hati kita merespon, enggak ya Allah, wonten nopo. Siap ya Allah, hamba sebagai hambamu siap untuk melaksanakan apa saja yang kau perintahkan. Apa kata Allah? U'budu rabbakum. Beribadalah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian, yakni Allah. Beribadah. U'budu rabbakum. Beribadalah kalian kepada Allah, rabbakum Tuhan kalian. Apa itu ibadah? Ibadah secara bahasa artinya pengabdian atau kepatuhan. Kalau panjenengan mengabdikan diri kepada manusia, itu secara bahasa disebut dengan ibadah. Mengabdikan diri kepada setan, jin dan seterusnya, itu juga dinamakan ibadah. Atau kita patuh kepada manusia dalam segala hal, itu juga dinamakan ibadah secara bahasa. Adapun secara istilah yang disebutkan oleh ulama salaf, dan ini populer, segala sesuatu yang mendatangkan ridha dan cinta Allah, baik itu perkataan, perbuatan, atau tindakan hati. Kalau sesuatu itu mendatangkan cinta dan ridha Allah, maka disebut dengan ibadah. Panjenengan duduk di masjid ini ibadah apa buatan? Ibadah, karena mendatangkan cinta dan ridha Allah, dan Allah perintahkan itu. Ya, ingat, ibadah itu adalah pengabdian yang mendatangkan cinta dan ridha Allah.
Kalau ada kebaikan tapi tidak mendatangkan cinta dan ridha Allah, itu tidak disebut dengan ibadah. Misal panjenengan sedekah karena ingin dikatakan ahli sedekah, karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan, orang yang berharta, itu tidak bisa disebut sebagai ibadah. Karena kita melakukannya bukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, tapi untuk membesarkan diri kita. Ini tidak bisa disebut dengan ibadah. Ibadah itu atau pengabdian itu adalah ketika kita murni melakukannya karena Allah tanpa ada iming-iming apapun. Sebagaimana yang disebutkan oleh ayat ini, u'budu rabbakum. Sembahlah atau beribadahlah kalian kepada Allah. Rabbakum. Rabbakum, Tuhan kalian. Allah menyebut dirinya dengan kata Rabb. Rabb ini sebenarnya sering kita sebut Bapak Ibu, terutama ketika kita berdoa. Rabbighfirli, Rabbana zalamna, Rabbana hablana min azwajina, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, dan seterusnya. Apa makna Rabb itu? Pada mulanya Rabb ini digunakan oleh seorang budak untuk memanggil tuannya. Sebagaimana di Quran surah Yusuf, Innahu Rabbi ahsana mathwai. Sesungguhnya dia tuanku yang sangat baik. Jadi asli kata Rabb ini adalah panggilan seorang budak untuk tuannya. Jadi kalau ada budak manggil tuannya, mesti mereka menggunakan kata Rabb. Ya Rabbi, wahai tuanku. Itu bukan wahai Tuhanku, tapi wahai tuanku. Nah, Allah menyebut dirinya dengan kata Rabb, dan kita diperintahkan untuk menyebut Allah dengan kata Rabb. Artinya apa? Saat kita menyebut Allah dengan kata Rabb, saat itu kita sedang memposisikan diri kita sebagai budak di hadapan Allah, yang hina, tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Sedangkan kita memposisikan Allah sebagai zat yang maha berkuasa, yang maha memelihara, yang maha mengendalikan seluruh kehidupan kita. Ini makna kata Rabb. Sehingga kata ini banyak kita ucapkan di dalam doa. Nah, maka doa itu banyak sekali yang Allah ajarkan kepada kita dengan kata Rabb. Rabbighfirli, Rabbana zalamna, Rabbi inni askantu min dzurriyyati, dan seterusnya. Kenapa? Saat itu kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah. Dan saat itu kita benar-benar memposisikan Allah sebagai zat yang maha berkuasa. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Allah Tuhan kalian. Kenapa kita harus menyembah Allah? Alasan yang jelas kenapa kita menyembah Allah adalah alladzi khalaqakum. Karena Allah yang menciptakan kita. Yang membuat kita ada di dunia ini Allah. Maka wajar kalau kita mengabdikan hidup ini hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah ciptakan kita dari sesuatu yang awalnya tidak bisa berbuat apa-apa menjadi sesuatu yang bisa berbuat apa-apa. Kita tercipta dari nopo? Air mani. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan manusia itu nutfatan, air mani, fi qararin makin, dalam tempat yang kokoh, yakni rahim. Air mani. Bisa berbuat apa air mani itu, Pak? Tidak bisa berbuat apa-apa. Kita injak, dia tidak melawan. Dia tidak bisa berucap, dia tidak bisa bertindak, dan seterusnya. Tapi kemudian dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, air yang hina itu, air mani itu, kemudian Allah jadikan makhluk yang bisa berbuat apa-apa. Bisa berucap, bisa membuat jembatan, bisa membuat rumah, bisa membuat mobil. Luar biasa sekali. Nah, kesadaran seperti ini seharusnya menambah pengabdian dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di ayat berikutnya, Dia Allah yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan Allah juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Melalui orang-orang sebelum kalian itulah Allah menciptakan kalian. Jika tidak ada orang-orang sebelum kalian, maka kalian tidak ada, kata Allah. Apa tujuan kita beribadah kepada Allah?
la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Untuk makna takwa ini sudah kita bahas pada ayat kedua di surah Al-Baqarah. Masih ingat apa makna takwa itu? Berhati-hati, ya benar. Kata Imam Ibnu Katsir, takwa itu adalah al-wiqayah, menjaga diri, berhati-hati untuk tidak melakukan perkara-perkara yang membuat Allah murka. Maka tujuan kita beribadah itu adalah supaya kita terhindar dari murka Allah. Sebagaimana ayat ini, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maksudnya adalah agar kalian terhindar dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan daripada beribadah. Kemudian selain Allah menciptakan kita, Allah juga menyiapkan tempat yang nyaman untuk kita tempati. Apa itu? Bumi. Alladzi ja'ala lakumul arda. Dia Allah yang menjadikan bagi kalian arda, bumi, firasyan. Firasyan ini kalau makna literleknya kasur, Pak. Panjenengan kalau ada di kasur tenang lah badan. Tenang, nyaman, lembut dan seterusnya. Bumi Allah ibaratkan seperti kasur yang nyaman, tenang, tentram ditempati oleh manusia. Meskipun bumi ini sebenarnya berputar 1000 mil per jam. 1000 mil per jam. Tapi kita dibuat oleh Allah tidak merasakan perputaran itu, sehingga kita nyaman ada di atasnya. Ini kuasa Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." Bukankah kami telah menjadikan bumi itu mihada? Mihada itu ayunan, Pak. Sebagaimana ada perkataan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu sejak dari ayunan sampai ke liang lahat. Mihada itu artinya ayunan. Walaupun itu bergerak, tapi anak kecil yang ada di dalam ayunan itu tidur apa badan? Tidur, tenang dia. Walaupun bumi ini berputar, bahkan 1000 mil per jam perputarannya, tapi Allah buat manusia tenang di atasnya. Bahkan dia tidak merasakan perputaran itu. Ini sekarang ini bumi sedang berputar, tapi Allah buat kita tidak merasakan perputaran itu. Kenapa? Allah punya sifat Rahman dan Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Sayang kepada hambanya. Karena memang sifat Allah yang sangat dominan di antara 99 itu adalah sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka wajar jika sifat ini pertama disebutkan oleh Allah dalam Quran. Coba kita baca surah Al-Fatihah. Sifat apa yang pertama disebut oleh Allah? Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Karena memang sifat yang dominan dimiliki oleh Allah itu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah juga punya sifat Al-Jabbar, Al-Muntaqim yang Maha mengazab, Al-Malik yang Maha menguasai. Tapi dari sekian banyak sifat itu yang paling dominan adalah sifat Rahman dan Rahim. Sebagaimana firman Allah, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Allah mencontohkan kepada kita, milikilah wahai manusia sifat Rahman, Rahim yang dominan. Jadi sifat kasih sayang niku harus dominan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Jangan setiap hari marah terus, anak dipukul, ditegasin dan seterusnya. Jangan. Tapi harus punya sifat Rahman, Ar-Rahim yang kita dahulukan, yang kita dominankan dalam kehidupan kita. Karena Allah punya sifat kasih sayang kepada hambanya, Allah buat bumi ini firasyan, seperti kasur yang nyaman ditempati. Bahkan manusia tidak merasakan perputaran bumi 1000 mil per jam itu. Kemudian yang kedua, was-samaa'a binaa'a, dan langit Allah jadikan sebagai atap. Atap itu fungsinya untuk apa? Melindungi dari teriknya matahari, melindungi kita dari gangguan hujan dan lain sebagainya.
melindungi kita dari sesuatu yang mengganggu kehidupan kita. Itu fungsinya atap. Allah jadikan atap bumi ini, langit, untuk melindungi kita. Dari apa? Dari radiasi, kata ulama-ulama modern, dari radiasi planet-planet yang ada di atas langit bumi ini. Karena di atas langit ini kan ada banyak macam planet, Pak. Kalaulah planet itu, langit sebagai atap itu ada yang bocor, maka radiasi itu akan mengganggu kehidupan manusia. Sehingga kulit manusia itu nanti bisa berubah. Dan kita tidak akan mendapatkan ketenangan dalam hidup di atas muka bumi ini. Maka Allah buat langit itu sebagai atap, agar kita tidak terganggu dari radiasi planet-planet lain. Subhanallah. Ini tentu yang bisa menjelaskan lebih detail adalah para ahli sains, ya. Seandainya ada yang di sini guru sains, boleh bantu saya menjelaskannya, Pak Sigit. Kalau saya pendidikan Islam, Pak, jadi belum menyentuh secara mendalam ke sains, ya. Bagus sekali kalau ada seorang mufassir, selain dia bisa bahasa Arab, ya, ngerti ilmu agama yang dalam, tapi juga bisa ilmu sains yang sudah Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ada seorang profesor dari Mesir itu namanya Zaghlul An-Najjar. Itu beliau ahli sains, ya, dan semua sains yang beliau temukan itu semuanya beliau ungkap dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Nanti bisa dilihat videonya. Zaghlul An-Najjar dari Mesir. Ada terjemahannya, tidak ada bahasa Arab. Zaghlul An-Najjar. Kalau bahasa Arab Mesir ini cukup sulit, ya, karena tercampur sudah dengan bahasa Mesirnya. Kalau jim itu nyebutnya G, Jibril disebutnya Gibril. Nah, itu bahasa Arab Mesir. Yang paling mudah itu yang bahasa Arabnya orang Mekah, orang Madinah itu mudah. Nah, silakan cek nanti videonya Syekh Zaghlul An-Najjar. Beliau seorang sains, ya, ahli sains, ahli ilmu-ilmu seperti itu, dan biasanya beliau mengintegrasikan ilmu-ilmu itu dengan penjelasan-penjelasan Al-Quranul Karim yang mungkin belum dijelaskan oleh ulama-ulama salaf. Mungkin, ya. Kita lanjutkan. Was-samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama', dan dia Allah turunkan dari langit. Setelah Allah menciptakan manusia, kemudian Allah menyiapkan tempat yang nyaman, yakni bumi, atap yang kokoh, tidak pernah retak dari dulu sampai hari kiamat nanti. Kemudian Allah berikan kebutuhan pokoknya. Apa itu? Makanan. Dengan cara Allah menurunkan hujan di langit. Dengan hujan itu fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Allah tumbuhkan tanam-tanaman, buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki bagi kalian wahai manusia. Bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Betapa Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Betapa Allah itu sangat baik kepada hambanya. Seluruh kebutuhan hidup hambanya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali sudah Allah tanggung rizkinya. Yakin. Ini ayat meyakinkan kita bahwa rizki itu sudah ditanggung oleh Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita. Tidak mungkin Allah menghidupkan tapi nggak ngasih rizki. Itu tidak mungkin. Zalim Allah kalau Allah menciptakan tapi Allah tidak memberikan rizki. Dan Allah berkata, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Saya mengharamkan zalim atas diriku. Maka yakin Bapak Ibu, selama kita masih hidup, selama kita masih berjalan di atas muka bumi ini, yakin rizki kita masih ada. Kalau sudah tidak ada, berarti kita sudah meninggal dunia, ya. Karena dalam hadis dikatakan, Allah tidak akan mematikan seorang hamba kecuali Allah berikan rizkinya secara sempurna. Setelah sempurna, udah selesai semua, baru Allah
wafatkan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui bahwa Allah itu tidak memiliki sekutu. Sekutu itu bahasa Arabnya syirik ya. Melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah itu ada dua macam. Pertama, menyekutukan Allah dalam aspek akidah. Berarti kita menganggap ada Tuhan selain Allah. Allah punya sekutu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab Makkah jahiliyah. Mereka tuh kalau nyembah Allah, terlebih dahulu mereka menyembah patung. Ketika ditanya, kenapa kalian menyembah patung? Saya dengan menyembah patung ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan dari non-muslim. Loh, apa bedanya sama orang Islam yang menyembah Ka'bah? Kan kalau sholat menghadapnya kemana? Ke Ka'bah. Nah, kalau kita ditanya seperti itu, katakan kita tidak menyembah Ka'bah, tapi menghadap Ka'bah. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Bukan menyembah kiblat, tapi menghadap kiblat. Beda antara menyembah dengan menghadap, itu beda. Berarti yang pertama, sekutu itu dalam masalah akidah, menganggap ada kekuatan, ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, sekutu dalam masalah ibadah. Kita berbagi ibadah itu untuk dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk orang lain. Ini juga dikatakan perbuatan syirik. Kalau kita beribadah setengahnya untuk Allah, setengahnya lagi untuk mendapatkan pujian daripada manusia, itu juga perbuatan syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka Allah berpesan dalam ayat ini, janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah sementara kalian tahu bahwa Allah tidak memiliki sekutu, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ibadah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebelum ditutup, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo. Silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ayat 36, ihbitu. Ayat 36, wa fa'azallahum asy-syaitan wa qulna ihbitu ba'dukum. Ini pertanyaan tinggi nih. Ya, pelajaran bahasa Arab ini. Apa bedanya anzala dengan ihbitu? Baik. Di Quran surah Al-Baqarah juga, di juz pertama juga ada ihbitu misran fa innalakum ma sa'altum. Ketika itu Nabi Musa diminta oleh kaumnya untuk berdoa kepada Allah agar Allah tidak hanya mengirimkan makanan manna dan salwa. Mereka mendesak Nabi Musa, ayo Musa minta kepada Allah agar tidak mengirimkan makanan hanya manna dan salwa. Kata Nabi Musa, ihbitu misron, turunlah kalian kepada sebuah kota. Kalau turun itu posisinya Nabi Musa dan kaumnya ada di atas apa di bawah? Di atas. Nah, maka kemudian ulama menyebutkan ihbitu ini kalimat yang khusus turun dari tempat, ya. Tempat, materi, tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah. Sedangkan anzala ini turun dari tempat yang mulia ke tempat yang rendah. Anzala itu turun dari tempat yang mulia kepada tempat yang rendah. Al-Quran Allah gambarkan turun dengan menggunakan kata ihbitu atau anzala. Anzala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena Al-Quran itu turun dari tempat yang mulia kepada tempat yang tidak mulia. Bumi ini tidak lebih mulia dibandingkan langit, dibandingkan lauhil mahfuz. Kurang lebih demikian perbedaan antara ihbitu dengan anzala. Ada pertanyaan yang lain? Nah, silakan.
Ayat 22. Firasyan, kasur. Makna aslinya kasur. Iya. Iya. Baik, terjemah itu tidak mewakili tafsir. Maka dulu waktu pengantar kajian tafsir Al-Quran saya sempat sebutkan bahwa ketika kita baca terjemah belum masuk makna-makna Al-Quran itu ke dalam pikiran dan hati kita. Karena satu kata dalam Al-Quran itu bisa memiliki beberapa makna. Baik. Nah, yang lebih tepat firasyan itu artinya kasur. Bahkan di ayat yang lain juga bumi diartikan sebagai hamparan juga. Misal alam najalil arda mihada. Itu maknanya adalah hamparan. Tapi makna aslinya bukan hamparan. Mihada itu ayunan. Walaupun bergerak tapi bayi yang ada di dalamnya itu tenang. Nah, walaupun bumi ini berputar tapi manusia yang ada di atasnya tenang. Nah, bagaimana tentang terjemahan yang ada di Departemen Agama? Saya yakin mereka itu mengambil makna secara umum yang mudah dipahami. Karena kalau sampai dijelaskan satu persatu, firasyan berasal dari kata firasyun, ini bisa memakan banyak tempat ya. Sehingga lebih tebal terjemahannya dibandingkan Al-Qur'annya. Baik. Nah, bagaimana kalau diartikan haram? Apakah bumi ini berarti tidak bulat, Ustadz? Tidak, ya. Bumi bulat. Sebagaimana firman Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda, dan bumi setelah itu ba'da dzalika dahaha, kami hamparkan, kata Allah. Nah, bumi dalam ayat itu disebut dengan kata daha. Dahaha itu berasal dari kata dahyun. Dahyun itu artinya telur. Ada telur hampar? Nggak ada, telur dadar ya. Nah, bumi bulat ya, sebagaimana banyak penelitian yang sudah menyebutkan. Dan bulatnya itu dikatakan seperti telur. Karena Allah mengisyaratkan dalam Quran surah An-Nazi'at, wal arda ba'da dzalika dahaha. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.